Selamat bergabung di SMA Nusantara Lubuk Pakam dan bergabung kelas 10 MIPA. Bergabung dengan mata pelajaran fisika dengan gurunya saya sendiri, Mesia Sylvia Bruce Sembiring. Salam kenal untuk anak ibu sekalian. Salam sehat dan tetap semangat. Nah, untuk materi fisika kita kali ini kita lompat ke bab 2 dengan judul terampil menggunakan alat ukur. Materi pertama yang kita pelajari yaitu tentang besaran dan satuan. Nah, sebelum masuk ke besaran dan satuan tadi sudah Ibu berikan 5 soal untuk kamu kerjakan, dan Ibu perhatikan dari kelima soal yang kamu kerjakan sudah dengan jawaban yang benar. Nah, jadi inti dari besaran dan satuan adalah sebagai berikut. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan tertentu. Contohnya panjang, massa, waktu, luas, berat, volume, kecepatan, dan lain-lain. Sedangkan warna, indah, cantik bukan merupakan besaran karena tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran serta menunjukkan jenis dan besaran yang diukur. Dalam hal ini, satuan dibedakan menjadi dua macam, yaitu satuan baku dan tidak baku. Satuan baku dikelompokkan menjadi satuan internasional atau bisa juga disebut dengan MKS, meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan untuk satuan CGS berarti sentimeter, gram, dan sekon. Sedangkan untuk satuan tidak baku bersifat lokal atau dipahami oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Misalnya sering kita jumpai panjang itu bisa juga disebut dengan satuannya depa, atau untuk luas bisa juga rantai dan lain sebagainya. Nah, kemudian berdasarkan cara menentukan satuannya, besaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu untuk besaran pokok sering merupakan besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Contohnya, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian untuk besaran turunan, ini merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang didapat dari penggabungan besaran-besaran pokok. Contoh besaran turunan selain 7 besaran pokok yang sudah disebutkan di atas. Nah, termasuklah berat, luas, volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, berat jenis, gaya, usaha, daya tekanan, energi kinetik, momentum, impuls, momen inersia, dan lain sebagainya. Nah, ini dia ada tabel besaran pokok, 7 besaran pokok dengan satuannya. Silakan kamu baca dan kamu hafalkan. Nah, ini untuk lebih memperjelas atau memahami satuan besaran turunan bisa kita perhatikan dari contoh berikut. Misalnya luas. Nah, besaran luas itu diturunkan dari perkalian panjang dan lebar, sehingga rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar. Kita ketahui panjang satuannya adalah meter. Begitu juga lebar ini sama dengan besaran panjang yang satuan meter. Sehingga satuan luas itu meter dikali meter sama dengan meter pangkat 2. Begitu juga dengan volume dan kecepatan. Bisa kamu pelajari, simak sendiri. Nah, ini dia ada tabel besaran turunan. Ada beberapa contoh besaran turunan, kemudian satuannya. Silakan kamu pahami bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, kemudian untuk dimensi. Nah, dimensi ini merupakan suatu besaran yang berfungsi
untuk melihat bagaimana cara besaran tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Persamaan yang dibentuk oleh besaran-besaran pokok tersebut haruslah konsisten secara dimensional, yaitu kedua dimensi pada kedua ruas harus sama. Dimensi suatu besaran yang dinyatakan dengan lambang huruf tertentu biasanya diberi tanda kurung mutlak. Ini tolong diperhatikan ya, lambangnya di tugasnya yang dikirim tadi masih banyak kurungnya yang salah. Jadi harapan Ibu, sesudah belajar dimensi untuk materi ini, maka kamu akan memperbaiki cara penulisan dimensi yang tepat. Nah, ini dia tabel dimensi untuk besaran pokok. Nah, dalam hal ini, dimensi yang ditentukan terlebih dahulu adalah dimensi besaran pokok. Contohnya panjang itu dimensinya L, massa M, waktu T, kuat arus listrik I, suhu theta, ini dibaca theta, jumlah zat N, sedangkan intensitas cahaya Z. Harapan Ibu kamu bisa menghafal dimensi besaran pokok supaya nantinya kamu bisa menentukan dimensi besaran turunan. Nah, ini dia contoh dimensi besaran turunan. Nah, ini dia lebih lengkapnya besaran turunan dan dimensi dari besaran turunan tersebut. Silakan dipelajari, jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan ke Ibu. Nah, ini dia ada contoh soalnya. Di sini soalnya menentukan dimensi dan satuannya dalam sistem satuan internasional untuk besaran berikut. Berarti di sini disuruh menentukan dimensi dan satuan dari besaran turunan. Nah, ini bisa kamu perhatikan. Nah, ini juga soal di nomor 2. Soal di nomor 2 kita disuruh untuk membuktikan besaran-besaran berikut apakah identik atau tidak. Nah, di sini ada contohnya energi potensial dan energi kinetik, kemudian usaha energi dan kalor. Nah, di sini dibuat pernyataannya, keduanya merupakan besaran yang identik. Nah, besaran yang identik bisa juga kita buat apabila satuan dari besaran itu dia sama. Nah, kita ketahui energi potensial dan energi kinetik itu satuannya adalah joule. Jadi dalam hal ini, karena kedua satuannya sama, maka dapat dikatakan besaran yang identik. Nah, demikianlah materi kita untuk kali ini. Nah, kemudian untuk PR kita minggu ini, silakan kerjakan tugas halaman 28 pada buku paket. Kerjakan di buku tulisnya, kemudian silakan dikirimkan ke kolom tugas GC yang akan Ibu buat. Sekian dan terima kasih.